Selamat malam, salam sehat, salam menyan bagi seluruh menyanar di seluruh penjuru negari. Kembali lagi kita di Atan Series episode 190, Kayangan Ngejawantah, Telatah ing Atlantis. Oke, kita tunggu Mas Agung dan Mbak Vicky. Nggak bisa. Oh, ini. Kenapa nih? Tapi tetap boleh mas, nggak bisa nonton Arya. Halo ya, Oh, kamu bisa lihat aku nggak? bisa, aman. Coba aku di IG yang lain sih aman harusnya. Aman Mbak di IG yang lain? Di IG menyanar sih harusnya aman berarti. Ya, di IG ku yang biasanya juga aman. Ya ini nggak kelihatan, aku bisa lihat Arya. Tapi di IG yang satunya di HP lain aku bisa sih. Oke, ini kamera sudah aku arahkan ke Mas Agung loh. Jawab ke aku kan harusnya narator dulu. Menyapa mas. Ayo halo Arya. Lagu banget ya Oh, Reza nonton. Iya, ingatannya harus pakai ini Arya. oh, Jadi baru bisa. ya itu berarti kayaknya 20 detik lagi Mas aku ke Iya, situ. nge-lag Dadah. nge-lag 20 kan. Itu baru nunjukin HP ku. Oke. Ya wis ayo. Oke, langsung dimulai. Ayo arah ke narator. Aku harus nonton slide. Atlantis series ke 190, Telatah ing Atlantis. Slide pertama, Atlantis terbangun menjadi benua yang sangat luas. Nggak perlu jelasin ya karena memang sudah jelas Atlantis itu luas banget, satu benua bukan satu pulau ya. Aja terbang. Nggak pakai tintingan ya karena depan. Slide kedua, bahkan Atlantis melebihi besarnya benua Asia. Ya, itu versi ARC, kalau versi yang lain mungkin nggak. Lanjut ya. Slide ketiga, jika diukur seharusnya melebihi 10 kali benua Asia. Nah, sekali lagi itu klaimnya ARC ya, bukan klaim internasional, hanya klaimnya ARC. Lanjut Pak. Slide keempat, sedangkan Atlantis hanya satu negara. Satu negara ya, belum ada satu negara yang seperti satu benua yang gedein seluruh benua Asia, bukan benua Asia, hanya Atlantis itu. Tapi sekali lagi itu klaimnya ARC. Lanjut Pak. Suaranya Slide Mas Agung agak hilang gitu tadi Mas. Agak apa? Agak hilang suaranya. Oh, hilang berarti orang deket mas. Heeh. Bentar. Gini ya. Kalau gini gimana Aryo? Tak selama suara tadi kayak suaranya turun gitu loh Mas. Volume selama volumenya aman sih kayaknya. Ini volumenya kenceng sih, atau kena angin ya mas? Ya mungkin kena angin sih, karena ada Ini kipas kok angin. Tapi pas yang dimatiin panas banget. Suaranya panas ya di sini. Sekarang gimana Aryo? Suaraku? Aman sih Mas, sekarang aman sih. Oke, ya wis kalau gitu.
Coba Kiki yang maju. Slide berapa? Slide 5 ya? Kalau sambil sandaran bisa nggak? Biar nggak Bi- capek. Bisa sih mas, bisa. Wes, oke. Tadi 4 deh kayaknya. Slide kelima. Ah, diulang, kayaknya yang 4 diulang nih mbak. Tadi kayak Mas Agungnya 4. nggak kedengeran. 4. Slide keempat, sedangkan Atlantis hanya satu negara. Itu klaimnya ARC ya. Yang jelas ada satu negara yang gede wilayahnya 10 kali benua Asia. Itu klaimnya ARC. Kalau yang lain berhak klaim yang lain. Lanjut, Mbak. Ini tuh kayak cahayanya dari atas banget. Slide kelima, itu artinya benua terbesar yang bisa kita lihat masih lebih kecil dari benua yang bernama Atlantis. Bahkan negara terbesar pun masih lebih kecil daripada Atlantis. Negara terbesar apalagi ya. Karena itu lebih dari satu benua kan. Lanjut, Mbak. Slide keenam, padahal benua sebesar Asia saja terbagi menjadi banyak wilayah negara. Ya, makanya itu paling besar. Lanjut, Mbak. Kosong sidik-sidik ya mas penjelasannya. Biarin aku Aku lagi ganti. Slide ke-7, keberadaan Atlantis yang hanya satu negara menjadikan Atlantis mempunyai banyak wilayah yang kosong, sehingga masyarakatnya bisa mempunyai tempat tinggal yang sangat luas. Ya, seperti kita kalau misalkan masuk ke wilayah yang sangat luas kan, berarti kita bisa bangun rumah yang gede-gede banget kan. Ya, nanti juga gitu. Tapi ini klaimnya ARC. Jadi yang lain bisa ikut yang lain. Lanjut, Mbak. Slide ke-8, karena bahkan di benua Asia yang kurang dari 1/10 dari Atlantis saja masih banyak tempat yang masih kosong. Ya, contohnya di gurun pasir, di daerah gurun Sahara dan sebagainya masih banyak kosong. Bahkan masih banyak hutan-hutan yang belum dihuni orang juga kan di Asia. Ya, masih ada sungai lebar dan sebagainya gitu. Ya, itu juga bukan tempat hunian karena itu sungai. Lanjut, Pak. Slide ke-9, maka Bambang Purbokusumo harus membagi wilayah-wilayah agar bisa sesuai dengan prinsip Hamemayu Hayuning Bawono. Tujuannya itu supaya tidak ada rebutan wilayah nantinya ketika ada masyarakatnya. Dan juga supaya tidak ada yang saling iri dan pembagian sumber daya alamnya juga sama. Sehingga tidak ada yang aku kok ditaruh di sini, tempatku kok cuma kayak gini, nggak ada yang bisa mengeluh kayak gitu lagi. Lanjut, Mbak. Slide ke-10, dan tentunya tidak semua wilayah akan ditempati manusia karena juga butuh hutan dan tempat untuk hewan-hewan yang tidak berbahaya. Namun hewan-hewan tadi sangat langka. Jadi yang berbicara di sini adalah hewan-hewan yang tidak berbahaya ya. Untuk hewan-hewan yang berbahaya, apalagi dari terahnya buto, itu tidak akan diizinkan untuk masuk wilayah itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-11, di Atlantis harus ada kota yang nantinya dapat ditempati manusia. Itu wajib, kan? Namanya negara gimana kalau nggak ada manusianya, dan tempatnya harus ya bertahap, ada mulai dari desa, kota, desa, kabupaten, kota, dan sebagainya, itu harus ada. Cuman tingkat kemajuannya harus mendekati sama. Lanjut, Mbak. Slide ke-12, tempat yang layak ditempati manusia harus tempat yang indah dan mempunyai teknologi tinggi. Itu jelas ya, karena kalau tempatnya jelek ya siapa yang mau tinggal, dan siapa yang mau pindah ke sana juga. Dan teknologinya harus tinggi, karena itu adalah kayangan ngejawantah yang nantinya harus mengatur eh, perkembangan teknologi yang ada di Arthropoda keseluruhan. Lanjut, Mbak. Slide ke-13, selain itu, sarana dan prasarananya lengkap dan sistem pembuangan harus diatasi dengan cepat agar tidak memungkinkan munculnya trah Drubiksa. Jadi berbeda dari jenis apapun, termasuk dari jenis hewan apapun, itu jangan pernah bisa muncul di sana. Maka apapun harus dikerjakan dengan cepat yang bisa menghasilkan lebih besok. Lanjut, Mbak. Slide ke-14, kota harus nyaman bagi manusia dan manusia yang ada di sana harus bisa keluar masuk benua Atlantis, asal masih sesuai aturan di Atlantis. Harus maksudnya bisa keluar masuk itu karena mereka juga punya tugas untuk mengendalikan apa yang ada di luar Atlantis, sehingga mereka harus bisa keluar dan bisa menyamar menjadi orang di luar, supaya mereka mengerti perkembangan yang ada di luar sana itu. Karena
ketika janjinya sudah tiba, maka emang semuanya itu harus dikembalikan. Lanjut, Mbak. Slide ke-15, masyarakat yang keluar dari Atlantis adalah mereka yang ditugaskan keluar untuk melihat peradaban lain yang ada di luar Atlantis. Bukan hanya melihat ya, tapi juga mengamati serta menghitung waktu dan menyesuaikan dengan jangkau yang ada. Sehingga mereka tahu kapan harus bertindak. Lanjut, Mbak. Slide ke-6. Slide ke-16, karena Atlantis perlu tahu peradaban lain agar punya kesadaran situasional atas perubahan zaman di luar Atlantis. Karena nggak boleh nomor-nomor di rumah kita ngomong. Karena Atlantis punya patokan waktu, dan patokan waktu itu kan ditentukan juga dengan patokan keadaan yang ada di luar. Karena semua sesuai perjanjian itu harus sesuai antara patokan waktu dan patokan itu. Karena standar waktu yang digunakan di Atlantis berbeda dengan standar waktu yang digunakan di luar Atlantis. Lanjut, Pak. Slide ke-17, sehingga Atlantis bisa mencegah jika peradaban di luar Atlantis akan menyadari keberadaan Atlantis dan mau menyusup ke peradaban Atlantis. Itu sangat penting. Bagaimana mereka menjaga keadaan supaya yang di luar itu tidak pernah sadar bahwa Atlantis itu benar-benar ada. Dan ketika mereka menyadari kondisinya memang sudah waktunya ketika orang dapat di luar harus menyadari itu. Dan harus sesuai dengan aturan yang ada dalam jangkau yang sudah ada. Lanjut, Mbak. Slide ke-18, selain itu sangat menjaga agar kerahasiaan Atlantis bisa terjaga sampai awal munculnya zaman Kolosubo. Dia direncanakan karena nantinya kan untuk menunjukkan lebih nanti karena ini gitu kan. Nah, artinya tidak akan ada paksaan untuk pindah ke sana dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Slide ke-19, Atlantis juga harus membatasi agar kemajuan peradaban di luar Atlantis, terutama peradaban Kolobendu, agar tidak boleh melebihi 1/10 teknologi yang dimiliki Atlantis. Jadi kemajuan teknologi tidak boleh sampai 10%, istilahnya gitu. Kalau lebih dari 10% mesti akan kebaca Atlantis ada di situ. Cuman hanya orang-orang yang punya kepekaan khusus yang akan melihat. Dan itu mungkin bukan orang yang mengerti masalah paranormal, mungkin orang yang ngerti sains seharusnya. Dan tidak mengabaikan apa-apa yang ada di alam. Karena sains saat ini kan lebih banyak mengabaikan apa-apa, contohnya kolumnar joint di atas alamnya, itu pasti tidak akan nemu Atlantis kalau caranya seperti itu. Ayo, Mbak. Slide ke-20, selain itu, agar zaman Kolosubo bisa terbebas dari Kamasalah, maka Atlantis harus mengajari peradaban Kolobendu untuk menggunakan Kamasalah agar dijadikan senjata untuk saling memusnahkan para Sukerta. Itu batas waktunya kan yang akan digunakan sehingga munculnya si jamur Dipo itu yang akan dijadikan batas waktu. Tapi masyarakat mulai mengenal Atlantis kembali bukan saat itu, tapi di sebelumnya cuma batas ketika Atlantis muncul itu ada di waktu itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-21, maka Atlantis juga harus memetakan sedari awal mungkin peradaban yang akan muncul di peradaban Kolobendu yang akan berkebun jamur Dipo. Bukan hanya berkebun itu, nanti uncal-uncalan. Uncal-uncalan itu ya, galang-galangan tuh bisa. Lempar-lemparan jamur Dipo. Lanjut. Slide ke-22, maka Bambang Purbokusumo mendefinisikan lokasi tukang kebun jamur Dipo harus disebut tanah muruk dan Atlantis harus mengawasi setiap perkembangan di sana. Karena kalau terlalu dekat dengan posisi Atlantis nanti akan membahayakan efek-efeknya. Tapi memang radiasi jamur Dipo dan sebagainya itu sudah dihitung supaya tidak membahayakan Atlantis pada nantinya. Lanjut, Mbak. Slide ke-23, maka lokasi jamur Dipo muncul nantinya harus jauh dari Atlantis agar Atlantis punya cukup waktu untuk melakukan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan itu banyak banget ya, mulai dari bagaimana mengendalikan temperatur,
bagaimana mengendalikan angin dan sebagainya itu. Mungkin untuk teman-teman yang ngerti pusaka apa tidak, kalau angin kan ngerti ya, bisa dikendalikan pakai itu, hujan dan sebagainya, badai juga bisa digunakan untuk itu kalau pusaka beneran loh. Tapi kalau pusaka cuman besi doang ya, ya hanya bisa dipakai untuk di belakang, diwangi di belakang, untuk itu hiasan. Lanjut, Pak. Slide ke-24, dan nama tanah Murub juga ditunjukkan daerah yang dikuasai Bathara Teacher yang sangat memuja Bathari Bibi. Kelihatan di sana itu ada banyak patung yang seperti itu seharusnya. Dan juga ada beberapa patung yang menunjukkan kesalahan dari Bathara Teacher di masa lalu, dan ukuran Bathara Teacher seberapa dan beratnya seperti apa itu harus ditunjukkan di sana. Itulah wujudnya terahnya Bathara Teacher. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-25, keberadaan Sukerto dari terah Bathara Teacher dan Bathari Bibi yang merupakan mangsa para Drubiksa, terutama Bathara Jelek, sungguh sangat mengganggu di Arcapada. Karena mereka tuh adanya cuma mau menangi dewe, terus kemudian maunya ngerebut sana ngerebut sini. Makanya mereka pada saat akan melakukan seperti itu, nenek moyang kita sudah duluan mengadakan perjanjian untuk kita tak kasih teknologi, tapi tak kasih teknologi seperti ini, dan aku akan menghilang dulu. Tapi nanti pada saat janjinya kamu harus melakukan apa yang sudah dijanjikan ini gitu. Cuma nanti aja kalau janjinya apa. Tapi sudah mulai sering tersebut kan. Lanjut, Pak. Slide ke-26, maka mereka harus saling menghancurkan sendiri karena nafsu mereka yang ingin menguasai segalanya. Dan namanya juga Drubeksa. Drubeksa itu memang seperti itu kan, saling memusnahkan sendiri, dan karena memang sangat ingin menguasai segalanya. Lanjut, Pak. Slide ke-27, karena jika dibasmi tanpa mereka berbuat salah, maka pasti akan ada hukuman dari Sang Hyang Wening. Jadi dari nenek moyang kita kan di situ. Kalau kita bertindak menghabisi mereka semua, maka kita yang akan menanggung bebannya di masa depan, karena ada yang namanya masalah dan sebagainya. Itu dihindari oleh nenek moyang kita. Maka supaya hukuman tidak ada hukuman, berarti harus antar mereka sendiri yang saling menghabisi. Lanjut, Pak. Slide ke-28, maka Atlantis harus secara bertahap mengajarkan semua hal yang bisa membuat mereka berperang. Dan menciptakan dan selain itu juga membuat barang-barang yang bisa mereka perebutkan, yang mereka anggap hebat, yang mereka bisa gunakan untuk energi dan sebagainya, yang membuat mereka harus rebutan itu kalau perlu, sehingga akan lebih mudah membuat mereka berantem satu sama lain. Lanjut, Pak. Slide ke-29, maka Bambang Purbokusumo harus memetakan semua bentuk dari Karmasala yang turun sejak awal zaman Kolotirto. Karena kalau salah itu berubah menjadi banyak banget sih. Ada yang langsung bisa membuat masalah secara langsung, yaitu wujud isi Bathara Jelek. Tapi sisa-sisanya itu kan kemudian ada yang menjadi bagian yang nantinya akan bisa menjadi jamur hipo dan menjadi cairan hitam yang bisa jadi rebutan banyak orang. Tapi jenisnya banyak banget ya, bukan hanya itu. Gitu. Lanjut, Pak. Slide ke-30, karena agar jangan sampai Kamasalah masuk ke Atlantis. Karena kalau salah masuk ke Atlantis, pasti repot semuanya. Jadi memang diusahakan agar jangan sampai ada salah yang masuk ke Atlantis sama sekali, supaya kehidupan di Atlantis itu tenang, damai, dan tidak terganggu apapun. Jadi Arya, karena sudah 30, maka aku disclaimer dulu ya. Saat ini Atlantis Center tidak kerja sama lagi dengan Petapa Angin atau Tingkat lagi, karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Itu Arya, monggo lanjut. Arya. Terus. Lagi asik baca komen tadi. Ini hari ini ada disclaimer, ada banyak.
Ada 4 disclaimer Mas hari ini. Oh ya, Mhm. 4 kan ya? Bentar. Ada yang masuk short. Ya 4. Ini katanya ada Menyanners yang ganti brand Mas. Sekarang jadi Jogja nonton wae katanya. Ganti branding dia. saya nonton baik. Eh, eh. Ya. Hmm, suaranya aku kecilin karena takut ini ya, copyright. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nanti kecewa. Kalau mau percaya, pada siapa? Oke. Sama ini satu lagi Mas. Dari Blitar. Ini semua cuma Sabar dong. dongeng. Kalau nggak percaya, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo. Mantap. Sudah Mas, ini disclaimer-nya sudah 2. Ya, oke. Satu pertanyaan Mas. Ya, oke. Ini sebenarnya kayaknya udah pernah dibahas dulu, tapi aduh, bentar. Ngelek. Mas. Ini tentang ini Mas, tentang salah satu Punokawan Mas. Nggak salah satu sih. Maksudku di pewayangan itu di Punokawan itu kan yang aku tahu ya Mas, itu ada Semar, Gareng, Petro, dan kemudian kadang-kadang ada Bagong, terus ada Togok dan Bilung gitu atau Sarawito. Nah, maksudku dalam cerita pewayangan saat ini tuh nggak selalu digambarkan mereka dua, yang Togok dan yang Semar ini selalu digambarkan di pihak yang berlawanan gitu. Maksudku salah satu ada yang di, misalnya kalau Mahabharata tadi, satu di Pandowo, satunya di Kurawa gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas alasan gitu Mas, kenapa seakan-akan dua tokoh ini, yang Togok dan yang Semar ini selalu berada di dua sisi yang berbeda gitu Mas. Oh iya. Kilurah Togok sama Kilurah Semar itu ada di dua sisi yang berbeda jika ada raja di negara kita yang salah mengambil keputusan, Aryo. Karena Kilurah Togok pasti akan memilih pergi. Kenapa Kilurah Togok pergi? Karena dia itu kan tidak punya anak cucu, Aryo. Jadi dia itu tidak ini, kalau memang di sini nggak ada yang mau dijaga sama dia, ya dia boleh jaga yang lain gitu loh. Gitu pada dasarnya itu. Jadi keseringannya seperti itu, dan sayangnya wayang kita dibatasi di situ ya. Padahal kalau tidak di situ tuh kebanyakan Togok sama Semar itu jadi satu sebenarnya. Seperti misalkan di zaman dulu ada Ki Pitutur Jati sama Jati Pitutur, itu kan jelas ini ya, apa namanya, dua sosok tersebut yang ngomong satu wilayah gitu loh. Terus ada
Jerudiah Punto Prasonto itu kan juga seperti itu kan. Jadi masalah adalah yang kita kenal justru yang dibalik seperti itu, dan kebanyakan di negara kita itu yang dikenalkan itu adalah bagaimana ceritanya jadi di cerita wayang yang aneh gitu loh. Jadi kalau misalkan Punto Dewa yang jelas sudah keliru kok malah dia yang dijadikan panutan misalkan gitu ya, orang yang judi sampai mengorbankan negara dan adik-adiknya serta orang tuanya dan istrinya kok malah Sorry jadikan mas, suaranya panutan itu. hilang. Sorry mas, suaranya hilang. Tadi suaranya hilang. Pas di Punto Dewo. Baik. Nah. Baik. Contohnya Punto Dewa, karena Punto Dewa itu kan orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan dengan berjudi dan sehingga sampai kehilangan negaranya. Tapi kok malah dijadikan panutan, dikatakan darahnya putih dan sebagainya gitu loh Aryo. Terus ya banyak banget ya. Mungkin kalau aku sebutin di sini malah jadi aneh. Jadi wayangan yang dipakai itu adalah wayang-wayang yang mengatakan kita kepada yang salah harus jadi benar gitu loh. Gitu. Tapi di cerita lain yang dimana ketika Semar sama Togog itu menjaga satu wilayah itu nggak disebut biasanya. Itu Aryo. Iya. Bahkan di kisah yang paling di zaman sebelum ini aja ini ya mas, maksudku diartikannya salah gitu mas, ketuker gitu. Iya. Bahkan Sabdopalat sama Naya Bigong dianggap satu wujud Semar gitu kan, dianggap satu nama gitu. Itu dua tokoh yang berbeda. Sabdopalat sama Naya Bigong. Padahal gambarnya ada loh Sabdopalat kayak apa, Naya Bigong seperti apa itu kelihatan. Terus yang selain itu juga coba perhatikan ya, ada tokoh katanya seorang satria, seorang raja yang harus mengerti batas wilayah, melakukan manaprasta melanggar wilayah negara lain gitu. Itu dikatakan orang yang benar gitu, ya kan? Iya mas. Ya banyak sih masalah yang berhubungan dengan wayang yang memungkinkan ya yang membuat si tokoh lebih baik pergi itu banyak sebenarnya kasusnya. Itu Ari. Ya. Berarti maksudku mas, berarti ketika di kisah-kisah yang ada sekarang itu, apakah berarti Eyang Togog itu lebih memilih untuk mengurangi dari sisi Kiwo gitu mas, berarti apa gimana mas berarti? Kadang-kadang dia terpaksa ngomong Bolokiwo Aryo, tapi ngomong Bolokiwo itu bukan untuk membela Bolokiwo secara benar-benar, makanya beda dengan Semar kalau ngomong Bungso Tengi. Jadi kalau Bungso Kiwo kalah itu ya udah ditinggal gitu aja sama Togog, karena pada dasarnya dia tetap lebih pro ke anak cucunya Semar, cuman masalahnya kadang-kadang kalau kecewa itu loh Aryo, kalau kecewa ya tinggal dulu daripada bagi beliau itu kan ngasih tahu, kalau nggak didengar kan nanti nggak usah ngasih tahu gitu loh Aryo. Ditinggal dulu, karena kadang-kadang orang itu baru merasakan kehilangan saat ditinggal tuh Aryo. Oh iya benar mas. Atau akan baru merasakan betapa pentingnya beliau ketika akan ditinggal atau setelah ditinggal gitu. Itu yang beliau lakukan seperti itu. Dan apakah juga beliau ini mas, maksudnya menghindari mengucapkan sesuatu yang salah gitu mas? Maksudnya kan beliau kan juga memiliki sabdo jati juga tuh. Iya, karena mempunyai sabdo jati daripada salah bicara, maka lebih baik tidak mengatakan hal-hal yang bisa membuat keadaan jadi lebih runyam lagi gitu. Karena bagaimanapun juga beliau itu Betoro kan. Ya, berarti kalau salah ucap mending yang Bolokiwo yang kena gitu berarti mas. Kurang lebih gitu ya, berarti. Salah satunya cara melindungi ya begitu. Oke mas, itu aja sih. Ini kita lanjut mbak. Aduh. Ayo. Sorry, nggak kelihatan muternya. Slide ke 31.
Dan agar para Soekerto bisa lenyap, maka letak Kamasalah dan cara penggunaan harus dijelaskan terperinci dari zaman ke zaman. Semua itu butuh proses ya. Jadi masalah sendiri supaya bisa dimanfaatkan kan sudah proses. Dan pada saat digunakan untuk pemusnah massal pun juga butuh proses. Dan proses itu tidak bisa seketika gitu. Jadi penjelasan itu harus bertahap. Ya, dari zaman ke zaman memang sudah direncanakan supaya bagaimana menemukannya dan bagaimana mengolahnya, bagaimana menggunakannya gitu. Gitu, Aryo. Gitu. Slide ke-32, dari racikan Kamasalah yang paling sederhana yang bisa membuat kemusnahan massal perlu diuji coba dalam beberapa kasus di peradaban Kolobendu. Makanya ada perang dunia 1, perang dunia 2, dan itu yang ketahuan. Yang enggak masuk sejarah mungkin ada perang-perang yang lain ya. Karena kan mungkin ada perang-perang kecil sampai perang-perang gede itu tujuannya hanya untuk supaya kalau mau salah ini cara penggunaannya bagaimana gitu kan. Dan seberapa cepat mereka itu menggunakan itu supaya supaya nantinya pada saat yang sudah ditentukan waktunya tuh benar-benar sudah menggunakan jalur tipe. Lanjut, Mbak. Slide ke-33, Adu Soekerto dimulai dari Perang Dunia ke-1 dan itu sudah ada dalam rencana Atlantis. Itu klaimnya ARC ya. Kayaknya kejam memang, tapi itu bukan masalah kejam dan tidak kejam karena memang ada sesuatu hal yang harus dilakukan supaya arthropoda ini terbebas dari Soekerto dan Subekso. Lanjut, Mbak. Slide ke-34, karena masih ada Soekerto yang tersisa banyak di Tanah Muruk, maka perlu dicoba lagi dengan senjata yang daya hancurnya lebih besar. Yang diharapkan jangan lebih dari 3 kali percobaan. Jadi kalau bisa itu sudah cukup sampai dengan saat itu saja supaya segera kalau subuh datang. Lanjut, Pak. Aku kok langsung tanya ya, kalau maksimal diharapkan 3 kali aja, berarti kalau bisa ya ini yang terakhir. Bisa mungkin begitu, Pak. Dan mungkin begitu. Jadi kan percobaan 1, percobaan 2, terus finish gitu kan. Bisa begitu aja. Cuma 4, 5, 6, 7. Nanti ke pulau-pulau dunia. Longsor dunia nih, Pak. Berarti harusnya kalau yang ketiga berarti harusnya lebih. Lebih jeda, ya. Wow. Oke. Slide ke-35. Maka perlu ada satu lagi dengan melibatkan hal paling berbahaya dari Kamasalah, yaitu jamur tibo. Tapi walaupun jamur tipe itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan para Soekarno dan Subekso, tapi bagi leluhur kita ternyata masih dianggap sebatas persoalan bandingan, jadi masih bisa dikendalikan. Tapi cara pengendalian gimana ya? Mungkin ya, teman di Bali yang waktu itu pernah melihat bagaimana satu pusaka digunakan kan ternyata bisa membuat heboh seperti itu gitu. Atau yang dengan apa sih? Lanjut, Mbak. Slide ke-36. Penggunaan jamur tibo adalah sarana untuk para Soekerto dan dari Soekerto. Jadi dari Soekerto untuk Soekerto dan pada Soekerto gitu. Jadi biar mereka sendiri yang saling memusnahkan sehingga sistem hukum di alam ini tidak kemudian menunjukkan kesalahan kepada yang ini merencanakan, karena yang merencanakan itu kan juga cuman kamu dulu tak kasih seperti ini tapi janjimu apa kan seperti itu kan. Jadi artinya ketika mereka melakukan ini semua memang sudah salah mereka sendiri, jadi bukan salah ditanggung yang lain tapi salah ditanggung mereka sendiri. Lanjut, Mbak. Slide ke-37, agar semua bisa sesuai dengan aturan zaman, maka Atlantis sudah menyusun petunjuk pelaksanaan dari sejak Bambang Probokusumo. Jadi semenjak Atlantis belum selesai memang sudah direncanakan semuanya. Nah, karena di sana memang ada yang namanya kayangan Wijawantah ya, dan Sang Yang Mengerani juga ada ininya, sandarnya di sana, pramujanya. Sang Yang Lain juga ada sangat pramujanya, sehingga garis waktu bisa mereka baca, sehingga mereka bisa melihat apa yang diatur pada semuanya.
sampai di zaman Polo Suroto bisa mereka perhatikan. Beda dengan di tempat kita karena tidak ada faktor itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-38, karena Soekarno tidak akan mau menggunakan pola Hamayu Hamengkubuwono, dan bagi mereka Hamayu itu ya kehancuran, maka mereka lebih suka ajaran dengan 90% isinya kutukan. Itu yang aku bingung kadang-kadang. Tapi ini dongeng loh ya, jadi jangan dicampurkan dengan apa yang ada di dekat kita. Memang ada dalam dongengnya ARC, ada sesuatu makhluk yang nggak kita tahu itu jenis apa itu. Mungkin mirip orang atau mungkin nggak mirip orang. Tapi mereka tuh lebih menganggap bahwa kutukan itu adalah anugerah gitu. Jadi menganggap ajaran yang isinya 90% kutukan atau mungkin bahkan lebih itu dianggap sebagai kata-kata indah yang harus dihormati dan menjadi acuan hidup gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-40. Jadi bagi para Soekerto memang lebih memilih Gusti yang meski Soekerto sebenarnya banyak dan salah sedikit dapat dipastikan menghukum. Kelewatan satu ya, Mbak. Oh, Mas. 39 belum. Oh, 39 oke. Slide ke-39, karena kutukan bagi Soekerto dianggap anugerah atau kebaikan. Jadi Gusti yang maha mengutuk dianggap Gusti beneran. ini sekali lagi loh ya bahwa ini adalah dongengnya ARC, jadi jangan dicocokkan dengan apa yang ada di luar ARC karena ada makhluk dalam dongengnya ARC kan begitu gitu, menganggap bahwa kutukan itu adalah anugerah yang luar biasa. Lanjut, Mbak. Bagus, lu tak bacain. Ya, langsung aja ya karena kan bisa dibacain. Jadi ada asumsi dari dalam dongengnya ARC itu ada satu jenis makhluk yang kita nggak tahu seperti apa wujudnya, entah wujudnya itu mirip kodok kayak mirip orang kayak atau mirip jangkrik atau mirip apa gitu. Tapi mereka tuh menganggap bahwa hukuman itu anugerah dan kutukan itu juga merupakan suatu anugerah dan makin banyak dikutuk itu rasa makin baik gitu. Ada yang begitu, tapi yang nggak tahu. Dan semoga itu tidak ada di luar dongeng dari ARC. Lanjut, Mbak. Suaranya Mas Agung agak putus-putus. Emang masih putus-putus sampai ini sekarang? Tadi kedengeran tapi kecil banget sih Mas gitu, Mbak, Mas. Mas Agung emang volumenya nggak segede biasanya sih. Lagi ini agak serak. Agak serak aku Aryo karena ketebaran Pak Ansor. Wah, Pak Ansor berarti menyanners kalau yang nggak denger salahin Mas Ansor. Nggak. Karena kemarin kan kita sempat harus soan ke sesi Joyoboyo atau Aryo, jadi akhirnya karena nggak tahu jalur, jadi Pak Ansor yang nunjukin jalan sehingga akhirnya yang nyetirin Pak Ansor. Lah Pak Ansor pengen jalan batuk-batuk, jadi salahkan Pak Ansor ya. Tapi sebenarnya ini sih Mas, aman kalau ini jadi suaranya nggak harus kencang Mas, tapi yang penting stabil gitu Mas ininya. Oh iya. Okay. Mungkin dideketin lagi nggak bisa ya Mbak? Berarti Mbak maju. Mbak maju berarti. Ini pakai satu HP karena wifi-nya kurang kuat Aryo di sini. Jadi kalau pakai satu handphone kan biar nggak rebutan wifi ya. Nggak apa-apa Mas. Oke, lanjut dulu ya. Ya, coba dulu deh. Slide ke-41, bahkan bagi Soekerto mengarah pada semua pertanda selalu mengarah bahwa dihukum itu adalah indah. Sampai apa namanya menganggap mungkin kalau dalam cerita di ARC itu menganggap bahwa kalau mengalami suatu kejadian-kejadian tidak baik itu dianggap suatu hal yang indah karena dianggap mungkin nggak tahu ya karena ya ARC dongengnya mana gitu. Tapi karena ada makhluk yang ini ya Mas ya, ada makhluk yang katanya itu kehidupannya penuh dengan
bukan anugerah, Mas. Iya, dan definisi anugerahnya beda soalnya ya. Definisi kebahagiaan dan anugerahnya lain. Jadi gimana ya? Tidak bisa dan tidak mungkin itu dilarang Bang, karena bagi dia itu bagus, tapi bagi kita enggak ya penolakan ono dewe itu akhirnya. Iya, Mas. Benar. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-42. Maka di sini Atlantis harus bisa memilah mana yang Soekerto dan manusia. Karena keduanya memang kadang-kadang mirip. Jadi memang harus memilah mana yang Soekerto dan manusia. Makanya dulu Prabu Brawijaya Pamungkas kan sempat memberikan suatu pernyataan kalau bisa itu jangan mencari apa ya jodoh atau apa gitu loh dari luar wilayahnya sendiri gitu. Nanti enggak kena Soekerto. Nah, wilayah itu maksudnya mungkin dari luar angkasa kayak atau dari Jupiter sana kayak atau dari impuls dari luar wilayah sana gitu. Tapi dari dalam wilayah itu nggak tahu. Yang dimaksud yang pasti dari dalam wilayah Mojokerto ya. Dan Mojokerto itu ada di Jakarta ya, bukan di tempat lain. Kalau Majapahit nggak tahu. Lanjut Mbak. Slide ke-43. Celong banget. Karena seluruh sama ini Mas. Cahaya. Maka Bambang Purbokusuma juga harus menyediakan tempat di Atlantis yang akan digunakan untuk tamu yang diizinkan. Manusia yang dalam masa seleksi untuk diizinkan masuk jadi warga negara Atlantis, tempat bagi hewan dan hutan. Ya, karena mereka juga harus ada ini ya, apa pembanding. Jadi ketika supaya ada pembanding kan mereka juga butuh pembanding yang nyata, orang yang diajak ke sini dan mereka yang datang ke sana gitu kan. Maksudnya tuh orang dari negara dari wilayah luar Atlantis yang diajak masuk atau orang dari Atlantis yang keluar atau melihat-lihat di luar Atlantis gitu. Nah, untuk orang-orang dari luar yang diajak masuk ini kan untuk pembanding dan untuk mengerti dan untuk memberitahukan bahwa Atlantis itu ada loh sebenarnya gitu kan. Cuman mereka kadang-kadang ditutup lagi dengan kondisi seolah-olah mereka itu tertidur atau halusinasi atau gimana. Tapi beda sih kalau halu dan enggak itu. Karena kalau halu itu pasti tidak bisa difoto ya, jelas itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-44. Untuk ruang tamu dinamakan ruang Japara dan luasnya sekitar 1 kota Jakarta. Karena yang diundang cukup banyak sebenarnya. Tapi banyak itu hanya yang diizinkan sampai mana gitu. Kalau sampai ruang Japara ya dia mungkin juga belum bisa memperhatikan keperbedaannya dengan peradaban di luar Atlantis karena ruang Japara memang dibikin sangat mirip dengan kondisi di luar sana sehingga orang tersebut tidak tahu kalau dipindahkan karena mereka sebenarnya cuma mau diamatin tingkah laku dan gerak-geriknya tapi mungkin di wilayah tempat dia aslinya berada orang itu akan dianggap hilang gitu. Jadi dia tidak sadar kalau dia dipindah sementara karena hanya akan dilihat tingkah laku dan perilakunya terus kembalikan lagi. Lanjut, Mbak. Slide ke-44. Untuk ruang tamu 45. Di ruang Japara ini para tamu diminta menunggu sebelum diizinkan masuk bertemu dengan pihak yang dicari di Atlantis. Untuk yang dipilih lagi kan mereka yang setelah diamati yang dipilih lagi maka mereka kemungkinan akan diizinkan untuk masuk lebih jauh. Untuk yang masuk lebih jauh akan mulai melihat adanya bentuk bangunan dan sebagainya yang lebih jauh, lebih megah dibandingkan di negaranya. Dan ini beda dengan yang dia lihat. Jadi yang ini kalau tidak dikendaki mungkin pada saat dikembalikan dalam kondisi tidur supaya tidak sadar kalau dia melihat kenyataan. Slide ke-46. Sebelum bisa masuk ke ruang Japara, maka mereka akan diseleksi dulu di luar Atlantis. Dan seleksi itu tidak bisa dipahami oleh orang karena pada saat kita diamati dan kita dianggap sebagai kandidat itu kita tidak bisa memilih ya karena yang memilih sana. Lanjut, Mbak. Slide ke-47.
Maka bagi tamu diharuskan mengirimkan dulu data diri yang berupa potongan kuku dan potongan rambut untuk dicermati secara genetik dari terah bangsa Sukerto, Drubikso, atau bukan keduanya. Karena kalau terah Drubikso atau Sukerto pasti akan dilarang masuk. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi yang kita lakukan yang sudah ya salah satunya itu mengirim data genetik kita berupa potongan rambut, potongan kuku. Biasanya yang diminta itu. Karena itu tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti orang lain kalau itu. Cuman di sini kita tidak bisa menyampaikan di pantai mana saja tempat menyerahkan data diri itu gitu. Dan tulisannya harus menggunakan tulisan apa dan sebagainya karena masalahnya itu tadi apa namanya tiap orang mungkin bisa tidak sama posisi posisi tempat menyerahkan data itu gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-48. Selain itu, dari uji genetikanya juga bisa dilihat tamu itu bisa berbahaya apa tidak bagi Atlantis kalau diizinkan masuk. Itu salah satu cara mereka melakukan seleksi ya supaya mereka ngerti dulu. Jadi kalau diizinkan masuk itu kira-kira ganggu enggak, rusak enggak dan sebagainya gitu. Supaya akhirnya yang masuk itu benar-benar yang tulus dan tidak akan bikin keributan di sana. Lanjut, Mbak. Slide ke-49, sehingga bisa sampai ruang Japara itu sudah dari terah yang aman. Ya itu baru sampai ruang Japara itu sudah lumayan dan tapi kalau sampai ruang Japara saja itu berarti belum bisa melihat perubahan yang megah-megahnya belum ya karena di sana tuh masih mirip dengan kondisi di sini karena itu kayak tempat apa tuh namanya tempat mirip dengan sini yang dibikin mirip apa tempat miniatur yang dibikin mirip dengan tempat orang-orang yang diambil itu. Lanjut, Mbak. Mas, kalau Japara tuh ada kepanjangannya atau dia artinya apa atau apa? Maksudnya nama aja yang bisa diartikan atau gimana sih, Mas? Atau menyimpulkan apa? Kemungkinan dia kata Jopo Moro ya jadi yang di apa bangunan yang kelihatan itu bangunan hologram bangunan Japanan gitu kan. Jadi ketika orang datang ke sana itu ada daerah-daerah yang mirip doang gitu loh bukan tempat yang asli tapi mereka nggak sadar gitu, Mbak. Slide ke-50, agar tamu tidak menunggu merasa kelamaan, maka ada fasilitas menghentikan waktu bagi yang sedang menunggu. Jadi memang ada waktu seperti itu jadi kalau misalkan dia dalam proses yang harusnya diamatin tapi dia belum bisa teramati karena kurangnya petugas jadi memang ya dibikin ini dulu dihentikan dulu cuman orang-orang seperti ini biasanya akan merasa normal dirinya tapi keluarganya merasa loh kok kamu pergi sekian lama gitu. Tapi kok keren ya, Mas, nih fasilitas menghentikan waktu. Iya dong karena kan ada sang yang mahorani di sana yang berhak untuk menjaga batas waktu. Oke, slide ke-51. Jadi, bagi para tamu saat menunggu akan merasa sangat sebentar. Rasa sangat sebentar bagi dia tapi bagi yang ditinggalkannya lama gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-52, maka tidak akan ada tamu yang bosan menunggu di ruang Japara. Tidak mungkin bosan karena dia merasa tidak berada di luar tempatnya berada, jadi merasa di tempat yang dia kenal. Lanjut, Mbak. Slide ke-53, sementara seleksi juga dilakukan bagi mereka yang akan menjadi warga negara Atlantis. Seleksi itu dilakukan secara bertahap dan mungkin tanpa disadari ya pada awalnya. Tapi setelah dimengerti dan layak untuk dipindahkan. Lanjut, Mbak. Slide ke-54, prosedur ini akan mulai diterapkan di zaman Kolodworo. Karena Atlantis mulai akan ada penghuninya di zaman Kolodworo. Itu sesuai dengan pernyataan dari Sang Yang Wening waktu itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-55, jadi di zaman Kolodworo mulai akan ada penghuni dari benua Atlantis. Itu dari kerajaan Dahanapura seharusnya. Nah, untuk bagaimana proses datanya mungkin ada di episode berikutnya ya, ditunggu dulu. Lanjut, Mbak. Slide ke-56, untuk bisa diseleksi, maka semua penduduk harus sudah terdata
di kerajaannya dulu dan berkelakuan baik. Yang jelas pasti berkelakuannya harus baik. Karena kalau tidak berkelakuan baik ya pasti tidak akan diizinkan karena itu negara tidak boleh ada goncangan nantinya. Lanjut, Pak. Slide ke-57, itu juga sebelum 10 tahun menjadi warga negara di Atlantis, mereka harus tinggal di dalam Atlantis tapi masih di pinggiran, belum diizinkan masuk kota. Itu bagi mereka yang sudah dipilih dan kondisinya sudah mulai sadar bahwa mereka akan dimasukkan ke wilayah tersebut ya. Itu jadi tidak mungkin diizinkan masuk tapi sudah bisa melihat dari ke dalam kira-kira ada apa. Lanjut, Pak. Slide ke-58, tapi namanya juga Atlantis, bahkan emperannya saja sudah jauh lebih mewah dari tempat asalnya yang akan menjadi warga negara Atlantis. Ya, gampangannya gini ya, kalau rumah mewah itu emperannya pasti juga mewah dibandingkan rumah gubuk gitu loh. Sama-sama punya emperan, tapi kan emperannya rumah gubuk sama rumah mewah itu pasti lebih bagusan rumah mewah. Apalagi istana, emperannya seperti apa. Jadi emperan suatu bangunan yang sangat suatu negara yang mewah ya pasti juga sudah sangat mewah. Bahkan lebih bagus daripada dalam negaranya sendiri. Ayo, Pak. Slide ke-59, namun bagi yang selama 10 tahun itu 3 kali saja membuat masalah, maka diharuskan meninggalkan Atlantis. Ya iya, karena kalau tidak dipaksa pergi nanti bisa rusak keadaan secara benar-benar. Ayo, Pak. Slide ke-60, tapi kalau kesalahannya sangat fatal, maka baru melakukan saja sudah diusir. Yang fatal itu banyak ya, seperti bunuh orang, terus tanpa alasan, atau ya banyak banget perampok dan sebagainya. Di sana tidak boleh ada orang dengki, serai, dan sebagainya tidak boleh. Orang berpolitik seperti ngakali dan sebagainya itu nggak boleh. Karena sesuatu hal yang kayak sederhana seperti ngakalin orang lain itu nanti efeknya ke sana akan lebih parah lagi. Itu kali ini sudah 60, aku disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Film Center tidak kerjasama lagi dengan akun anggota Awak Angin karena atau tim tadi karena dia melakukan ritual dan sesuai ART yaitu ritual siraman. Oke, lanjut Aryo. Ini Aryo. ini ada disclaimer dari Blitar lagi. Itu Mas. Aku ada pertanyaan lagi Mas, masih mengenai Punokawan. Ini sih Mas, salah satu Punokawan yang terkenal itu kan maksudnya yang sama ini menjadi tokoh yang apa ya, banyak digemari lah. Selain yang Semar itu kan adalah yang Petro. Nah, dalam beberapa cerita sejarah yang pernah kita sampaikan di ARC juga, beberapa yang masih ada sekarang di umum, beliau itu beberapa kali turun itu dengan beberapa nama, Mas. Maksudnya ada yang beliau menjadi nama Gotrojali, Dawolo, terus juga ada Sabdowolo, kemudian juga kalau di umum itu ada Prabu Gedubel Beh itu Mas, yang dia jadi ya lakon Petro jadi ratu itu. Nah, sebenarnya apa sih Mas maksudnya kenapa ada nggak sih Mas alasan lain selain untuk ini Mas, kan kalau sebelumnya itu kan beliau itu turun dalam berbagai nama supaya bisa tahu toh orang yang beneran tahu dan tidak. Nah, ada nggak sih Mas alasan lain selain itu gitu Mas, beliau itu turun dengan beberapa nama? Yang pertama kan memang seperti itulah Semar ya Aryo, bahwa dia tidak mau kemudian diklaim orang yang tidak ngerti bahwa wujud dia turun sebagai apa gitu kan. Karena kalau
misalkan dia pakai aturan Gotro, nama Gotro Jali, kan berarti Gotro itu kan aturan Jali itu putih kan, berarti ngikutin aturan yang benar gitu dari sang yang bening gitu, maksudnya gitu ya. Terus kalau waktu memakai nama Sang Prabu Bebe itu kan waktu dia mau kan Jamus Kali Mosodo, dan Waktu apa mas? harus diingat ya Jamus Kali Mosodo itu saat ini lepas dari negara kita, dan itu bentuknya cerit ya Aryo. Jadi bukan apa ya, beda dengan orang banyak mungkin salah yang cerita. Dan saat ini ada di negara yang sedang ditagih balik Jamus Kali Mosodonya ya, makanya dia terkena goncangan gede berkali-kali gitu loh. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga pernah kena tsunami dan sebagainya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa yang pegang Jamus Kalimosodo itu ada saatnya harus mengembalikan dan harus ngerti kembalikannya ke siapa. Kalau salah mengembalikan ke pihak yang keliru ya pasti malah hukumannya lebih berat gitu kan. Dan yang terima itu juga akan kena masalah berat kalau misalkan tidak segera mengembalikan itu ke tempat yang benar gitu. Tidak bisa ngaku-ngaku kuat tapi karena dia merasa sanggup gitu juga nggak bisa, karena bisa mati bener gitu kalau orang yang tidak sanggup beneran. Terus ketika memakai nama Sabdowolo itu berarti kan beliau itu berarti tukang ngilangi kutukan, karena Sabdowolo itu berarti menghilangkan kutukan gitu. Tapi kutukan yang bisa dihilangkan adalah kutukan dari terah dewa ke bawah ya Aryo, karena dia seorang Bathara. Jadi kalau dari terah yang di atasnya Bathara ke atas dia tidak bisa. Jadi kalau untuk di atasnya Sabdowolonya berarti harus Sang Hyang Maharani, tapi kalau dari atasnya lagi berarti itu tugas dari Sang Hyang Wenang dan sebagainya gitu. Oke. Kalau untuk memakai Sabdowolo berarti kalau ada kutukan dari Dewa Dewi, terus Durandara dari apa itu Doro dari Hapsara Hapsari gitu, itu bisa diatasi, dan Kumoro yang di bawahnya beliau ya. Tugasnya beliau itu, makanya itu dampingi Satrio supaya tidak terkena kutukan dari terah itu gitu loh. Itu Arya. Sekalian aja mas, tak abisin pertanyaanku. Ini mas, maksudku apakah ketika beliau menggunakan nama itu, beliau itu bisa ini mas, apa istilahnya apa tadi istilah bahasanya apa bukan mengurangi, Mengurangi kutukan, menghilangkan iya, kutukan. mengurangi atau mengurangi kutukan yang sifatnya sabdo jati gitu mas. Apakah beliau tuh bisa gitu, seperti itu dulu sih mas, sebenarnya apakah bisa gitu mas? Bisa Aryo, tapi Sabdo Jati yang dikeluarkan Dewa Dewi ke bawah ya, bukan Bathara dari ke atas. Berarti Gitu. apakah kalau ini mas, kalau yang Sabdo Jati itu dikeluarkan oleh Mahaprabu gitu mas, misal? Tergantung Mahaprabunya ketitisan apa, ketitisan Dewa atau ketitisan Bathara atau Betari Aryo. Tapi tetap saja kalau beliau kan sanggup menundukkan Sang Hyang Bathara Teacher ya, jadi yang artinya yang bisa beliau tundukkan itu tetap bisa beliau hilangkan kutukannya gitu loh Aryo. Oh, Tapi oke. kalau kutukannya dari misalkan Sang Hyang Bathara Wisnu ya nggak bisa beliau. Berarti kalau Tugasnya Sang Hyang Maharani ya. kenapa mas? Kalau dari Bathara kalau dari misalkan kutukan dari Bathara Wisnu itu ya berarti Sang Hyang Maharani yang jadi Sabdowolonya Aryo. Berarti kalau misalnya konteks keraton Malowapati mas, itu seperti ya gimana mas keratonnya? Karena Keraton Malowapati itu hilang karena kena sabdonya Sang Mahaprabu Browijaya, Sri Joyoboyo. Maka yang karena Sri Joyoboyo adalah titisan dari Bathara Wisnu, maka yang bisa mudar atau melepas itunya kutukan itu adalah Sang Hyang Maharani, itu bukan Kilurah Petro gitu. Tapi apakah ini mas, maksudku ketika mengurangi kutukan itu, apakah ada syarat-syarat tertentu atau ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dilakukan oleh rakyatnya gitu mas, rakyat seisinya ya, termasuk penggawa keratonnya mas?
Ada ya, minimal selama ada dalam kondisi halimunan itu mereka tidak mengganggu masyarakat yang di luar ya. Jadi tidak menunjukkan sebagai apa ya, menunjukkan sebagai pengganggu atau kajiman atau gimana. Tapi kalau mereka mengganggu kan untuk dasar melindungi suatu wilayah, misalkan ada daerah tertentu yang akan diserang oleh, misalkan mau diserang oleh preman atau gimana, kemudian mereka melindungi dengan cara seperti penampakan diri atau gimana jika premannya kabur, itu mereka nggak bisa disalahkan. Tapi kalau misalkan ada orang lagi mau pergi, mau ke pasar terus kemudian dia menampakkan diri lah, itu dia nggak boleh yang seperti itu ya. Orang-orang seperti itu yang nantinya tidak bisa kembali wujudnya ke ini pada saat Sabda Wolo dikeluarkan oleh Sang Hyang Mawarani Arya. Tapi Oh. karena Malawapati itu adalah keratonnya Angling Darmo, dan Angling Darmo itu adalah putranya Sri Jowibowo yang paling sulung, dan saat ini akan ada acara dengan adiknya, akan ada acara besar, maka Malawapati memang akan ini lagi akan dimunculkan kembali. Makanya kan nantinya itu pada saat akan ada acara di Atlantis itu akan ada ciri-ciri di mana Malawapati akan muncul duluan gitu loh. Makanya ada petunjuk dari Gunung Halimunan karena itu akan munculnya Malawapati secara bertahap. Tapi bertahap itu apakah bisa dilihat semua orang atau tidak, aku masih belum tahu ya. Tapi yang jelas beberapa orang mungkin bisa melihat. Tapi minimal suara dari apa namanya, kebisingan Malawapati mungkin bisa diperhatikan orang nantinya pada saat sudah mendekati acara di, kalau kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh mungkin kalau akan ada acara di Lembah Cawene gitu, kalau dalam bahasa Jermannya gitu. Oke, Mas. Nah, berarti selama ini tuh Keraton Wolowapati itu ini ya, Mas, maksudku eh apa istilahnya ya? Tidak hilang tapi itu cuma nggak apa ya? Pindah 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 alam, nggak pindah alam sih. Apa ya Kelimunan bahasanya? berarti ketutupan, Ketutupan aja berarti ya, Mas. Maksudku ketutupan aja ya. Yang bisa menghilangkan itu Sang Yang Mawarani, dan karena Sang Yang Mawarani itu yang eh, nantinya akan datang bersama. Nah, kan yang Sang Yang Mawarani juga yang punya acara nanti di Atlantis nanti, makanya beliau pasti akan berusaha untuk supaya kakak sulungnya Kanjeng Ratu juga bisa hadir kan Aryo. oke, Mas. Itu aja sih, Mas. Pertanyaan dariku. Kalau gitu aku tanya Mas, karena Arek ngomongin yang Sabdo Wolo tadi itu, aku tuh eh, kepo sama, ada nggak sih Mas ciri-ciri yang ketempatan Sabdo Wolo dan apa hubungannya dengan jangka yang akan adanya jalmo tan kena engino atau manusia yang tidak bisa dihina, itu apa tuh Mas? Hubungannya ada nggak? Ada Mbak, karena orang yang ke tempat apa yang dikatakan jamuran karena ingin itu nggak bisa dihina, itu berarti kan dia dimomong sama Sabdo Wolo, baik dari pihak Petronya maupun Sang Hyang Mawaraninya. Maka orang seperti ini makin banyak dikutuk orang yang untuk mau celaka sendiri gitu loh Mbak. Ciri yang paling utama itu. Jadi kalau ada orang berani mengatakan, oh kamu kalau melakukan gini nanti akan gini, nanti dia sendiri yang akan kena kayak gitu, karena dia punya Sabdo Wolo yang ngomong dia gitu. Apalagi dia yang ngomong kalau Sabdo Wolonya itu adalah Sang Hyang Mawarani ya. Kalau yang ngomong Petro aja balik, apalagi yang ngomong Sang Hyang Mawarani. Jadi kalau dikatakan, kamu nanti akan susah kalau gini, yang susah orang itu. Itu ciri-ciri orang yang jamutan kena inginan karena ngomong sama Sabdo Wolo, Mbak. Tapi Mas, kalau ngomong sama Sabdo Wolo berarti dia juga bisa untuk apa namanya, eh hitungannya bukan mengatasi ya, mencabut juga bukan ya, kayak kutukan gitu
Bisa nggak sih Mas? menghilangkan kutukan sabda wolo itu artinya. Bisa menghilangkan kutukan juga. Iya. Terus Makanya tata, membalikkan kutukan juga bisa kan. oh terus itu kalau misal tatarannya dimomong sama itu bisa mengembalikan sejauh mana tuh Mas? Kayak misalkan kalau tadi yang kan dari di bawahnya Batara Batari gitu kan. Kalau yang ini Ya, kalau porsinya, kalau sang yang Maurani ya berarti di bawah beliau bisa ditundukkan semua untuk semua kutukan. Tapi kalau misalkan Petro ya berarti yang kalau cuma kutukan dari manusia yang balik beneran itu dan bisa berbahaya kalau yang berhadapan sama sabda wolonya Petro karena Petro itu tegelan mbak. oh aku pikir itu langsung yang Petruknya yang Nyabdowolo, ternyata enggak ya, yang Iya, dimomong tuh juga se itu sekuat itu gitu ya Mas. iya. Jadi otomatis karena Petronya di sekitarnya dia. Oh, Oh, Jadi begitu ada orang mengutuk dia ya habis mbak. oke oke oke. berarti Aku apakah Jadi toh jalinya mungkin ini ada di tangannya, Mas? kenapa mbak? Kenapa Arya? Nah, waktu itu kan pernah ada kayak dia series berapa ya? Series puluhan Mas masih. Bahwa katanya ciri-cirinya itu eh, salah satu bentuk Toh Jali memomong beliau itu ada pertanda apa di tangan kanannya gitu ya Mas ya? Apa tangan kiri? Iya. Aku lupa ya. tapi itu bukannya beda ya? Ya itu Toh Jali itu Petro. Tapi emang yang dimaksud itu tuh Sabdowolo Mas maksudnya. Iya, Itu tetap Petro oh. sabda wolo tetap dalam wujud apapun dia tetap sabda wolo mbak. Hmm. Makanya mungkin paling gampang itu mungkin kalau ada teman-teman yang pengen mencoba coba deh ngutuk orang itu dikutuk bisa enggak. Kalau dikutuk balik ya berarti oh kuy nanti kita dikasih tahu oh aku tadi ngutuk orang itu ternyata aku yang celaka. Oh, berarti itu layak. Oh berarti kira-kira dia gitu. Tetapi kan nggak bisa ngasih ini Mas, nggak bisa ngasih kesaksian dong karena kan dia langsung balik itu kan repot. Jadi ngutuknya yang ringan-ringan lah ya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Oh kok Repot. suka gitu. Oh, Terus balik itu beneran. Terus ternyata kita yang suka gitu. Atau oh gue jangan kau cilaka ini karena kau cilaka terus yang cilaka kita sendiri gitu kan orang yang sabda wolo. Tapi kan namanya kutukan kalau dikatakan kue sugi itu bukan kutukan ya masalahnya mbak. Padahal aku pengen loh dikutuk sugi itu mbak. ya tak kutuk kok ya Mas. Dikutuk jadi orang sukses gitu mau mbak. Tapi masalahnya kalau dikutuk jadi orang sukses namanya bukan kutukan karena kutukan itu kan kata-katanya pasti menuju ke arah yang buruk gitu kan. Tapi Mas, Kok kayaknya kalau berat ya. beberapa makhluk kan ada yang begitu Mas. Gimana Arya? Beberapa makhluk ada yang menganggap itu kutukan Mas. Iya sih. Beberapa nggak begitu ada yang ya misalkan dikatakan baik malah dia nganggap aku dihina gitu ya. Seperti misalkan Aryo kalau tak uji ini, Wah, Aryo sekarang sudah taat taat apa gitu. Mau aku tambahin taatnya. aku gini Mas. Nanti nanti Mas Agung dijauhin si si tidak kecil loh Mas gitu. Hmm. Karena sekarang dekat dengan si anak jelek tidak kecil gitu, Aryo kan malah tersinggung tau. Aku Tapi pernah kalau terhibur. nah ya kan beda-beda Aryo. Tapi Mas, apakah Sabdowolo juga akan menyertai sang SP sehingga bisa membatalkan Sabdo Jati yang berupa kutukan di masa lalu? Mungkin Harusnya nggak sih? bisa Mbak, karena ada 2 sabda yang ngikutin kan di situ. 3 sih harusnya sang yang penting juga ngikutin. Apa aja berarti? Yang ngikutin siapa aja Mas? Petro, Hmm? terus sang yang Maurani sama sang yang Wening. Sehingga dia harusnya bisa medar itu. Tapi minimal sampai di batasan yang Maurani saja sudah bisa membatalkan sabda jatinya sang yang Bathara Wisnu. Seharusnya gitu. Berarti kalau untuk tatarannya si Sabdonya si Batara Teacher bisa banget dong Bisa Mas? banget, kalau itu Petro aja cukup. Hmm. Kayaknya dia pernah menduduki tahta kayangan kan, berarti pernah menang terhadap Bathara Teacher kan. Gitu. Terus ada nggak sih Mas syarat dari seluruh masyarakat Malawapati
serta kerajaannya untuk kembali terbebas dari sabdo yang ada di akhir zaman Wolodolo. Ya, itu tadi Mbak. Yang penting selama ini ya tunduk dulu sebelum tidak mengganggu orang yang di luar itu, tidak menampakkan diri sebagai makhluk yang menyeramkan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat yang di luar itu, maka mereka berhak untuk kembalikan jadi manusia kembali gitu. Apakah sekarang mereka diwujudkan jadi makhluk yang menyeramkan, Mas? Tidak. Tapi masalahnya kan kalau mereka aneh-aneh, misalkan godain dan sebagainya, godain orang yang di luar itu gitu. Dan mereka diuntungkan dengan waktu yang dijalankan lebih 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 cepat daripada di sini gitu. Jadi sekian zaman kolo itu mereka mungkin akan merasakan itu hanya beberapa tahun, jadi bukan seperti kita yang sudah sampai berganti-ganti generasi gitu. Dan di sana juga punya aturan yang hampir mendekati kayangan gara-gara kena sabdonya Bathara Wisnu kan. Berarti mereka sama sekali nggak boleh keluar dari lingkarannya mereka sendiri, Mas? Sebenarnya boleh, tapi jangan jangan sampai bikin orang di luaran takut. Itu berarti dia sama aja kayak peradaban yang lainnya yang menutup gitu gitu nggak sih, Mas? Iya, makanya itu yang ditiru sebenarnya sama beberapa kerajaan yang saat ini nggak kelihatan. Oh, jadi awalnya itu dari Iya, Malopatinya dulu, setelah itu yang lainnya ngikutin ngikutin gitu itu, ya. iya. Karena sistemnya itu sangat berjalan gitu ya. Iya, Jadi dari peristiwa yang itu mana tidak disengaja tidak disengaja malah bisa menginspirasi untuk penyelamatan. Nusantara. Oke. Kok bisa ya? Keren, keren. Oke, mungkin lanjut ya, Mas. Iya, Slide ke-61. Maka semua jenis alat pengawas ditempatkan di bagian 4. itu di bukan hanya di ya di Atlantis ya, tak pikir di zaman sekarang juga seperti itu kan, di rumah-rumah juga ada CCTV dan sebagainya, cuman CCTV yang kita miliki tidak seakurat sana sih ya Pak. Slide ke-62, dan semua alat pengawas itu cenderung tidak terlihat sehingga baru merencanakan saja sudah akan dapat peringatan. Karena bisa membaca perasaannya orang, jadi orang baru mikir ketahuan. Lanjut Pak. Slide ke-63, jadi kejahatan hanya bisa dilakukan spontan. Dan yang spontan ini kalau dianggap kesalahan besar akan langsung diusir. Jadi eh, dibaca dari kejauhan dulu ya, ketika sudah ada niat buruk itu ya sudah langsung nggak usah masuk itu aja. Atau kalau udah terlanjur masuk ya diusir. Jadi baru berpikir aja udah nggak boleh di sana. Lanjut Mbak. Baru berpikir aja boleh, tapi kalau berpikir untuk hal yang Iya, untuk buruk, tindakan buruk ya. Berpikir hanya cuman bayangin doang nggak apa-apa, tapi kalau berpikir kamu bisa tak gini rencana ini, itu nggak boleh udah. tapi Mas kalau misal kayak spontan gitu, kira-kira apa yang membuat seseorang itu bisa berpikiran itu gitu, Mas? Karena mungkin iri, terus mungkin pengen lebih dari yang dia terima, atau dia merasa kurang kok orang lain lebih dari dia dan sebagainya gitu kan Mbak. Tetap bisa ya kemungkinan terjadi itu Tetap tuh. bisa, karena memang manusiawi banget seperti itu. Oke, oke. Slide ke-64, bagi yang merencanakan kejahatan, kalau besar juga langsung diusir. Tapi kalau kejahatan kecil akan diberi peringatan dan masa tinggal di tempat sementara akan ditambah 50 tahun lagi. Jadi ada tempat pengasingan juga ya di sana. Jadi kalau misalkan karena 50 tahun bagi mereka itu nggak lama, karena mereka ada aturan yang berbeda, aturan putaran waktu yang berbeda dengan negara kita. Jadi kalau misalkan melakukan kejahatan yang dianggap merencanakan sesuatu hal yang berupa kejahatan walaupun itu kecil ya sudah langsung dipinggirkan dulu sebelum merusak segala-galanya. Lanjut Pak. Mas, tapi kalau dikatakan di sana waktunya itu 50 tahun itu tuh nggak lama, apakah mereka akan merasa kalau itu tuh suatu bentuk peringatan gitu loh? Apakah mereka akan belajar dari itu gitu? Sekarang gini aja Mbak, orang baru seminggu
mati internet aja mesti pengennya segera dan ini toh Mbak, atau mati listrik seminggu aja deh. Ada 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 kondisi kenyamanan yang tadinya segitu terus tiba-tiba itu berkurang satu itu aja listrik aja, itu pasti tetap beda toh Mbak. Apalagi kalau dipindahkan ke suatu tempat yang kapasitasnya berkurang banyak gitu, pasti terasa deh. Kalau berkurang banyak itu sejauh mana Mas yang akan dia dapat fasilitasnya? Seminim apa gitu? Apakah kayak kembali lagi ke hutan rimba atau kayak Enggak, gimana? kalau kereta memang enggak, tapi mendekati peradaban yang di luaran. Yang kalau bendungan. Heeh. Tapi wis ngeri dewe lah, paling tidak tuh peradaban kayak gitu tuh dia pasti nggak mau kan. Berarti kalau kayak gini gimana? Ya kalau dari sini ke sana happy banget Mbak, tapi dari sana ke sini ya enggak Iya, happy. maksudnya berarti untuk kelasnya sana, sini itu suatu hal yang sangat ini ya Mas, bisa banget untuk belajar mereka ya. Iya. Makanya memang ada yang diutus ke sini untuk ngawasin sini itu ada, tapi paling tidak orang yang tinggal di sana itu kan paling tidak untuk menuju ke sini itu sudah milih enggak atau kalau bisa itu. Seperti kita kalau misalkan tiba-tiba disuruh masuk ke daerah yang sangat kumuh itu kan juga ngapain sih gitu kan. Tapi orang-orang dari wilayah yang seperti itu disuruh masuk ke kota besar yang mewah dan megah kan pasti pengen tuh. Berarti kalau dari sana ke sini lihat teknologi sekarang yang seperti ini tuh mereka ngelus dodo doang ya Mas? Iya. Makanya ketika mereka dipindahkan ke tempat seperti itu, mereka berpikir akan dikembalikan ke wilayah itu yang mending mending milih tidak toh, Mbak. Oke, oke. Slide ke 65. Penambahan waktu 50 tahun itu untuk menjaga ketentraman kota dan untuk memberi rasa kapok kepada yang mau berbuat tidak baik. Nggak perlu jelasin deh, lanjut aja. Slide ke 66, maka di Atlantis tidak ada penjara. Karena di sana memang bukan zaman kalau bendu ya, berarti bukan hukum di atas segala-galanya, tapi pengertian di atas segala-galanya. Lanjut, Mbak. Pengertian dan pemahaman. Pemahaman, iya. Pemahaman akan alam dan pemahaman akan seperti apa sih seharusnya terhadap kita berbuat terhadap orang lain gitu. Berarti tingkat kesadarannya sangat tinggi dong, Mas. Iya. Slide ke 67, di Atlantis juga ada hutan. Dan tanaman yang ditanam di hutan bukan tanaman yang berbahaya bagi manusia. Jadi di sana tanaman yang mengandung racun, terutama kayak yang bisa bunuh orang, apalagi jamur tiba nggak mungkin ditanam di sana. Mas, kalau ngomongin tumbuhan, aku jadi ingat itu. Kenapa ada tumbuhan yang dia memakan air, maksudnya minum air doang, sama ada yang pemakan hewan. Dan di salah satu nama tumbuhan itu tuh ada yang disebut kantong semar. Kenapa kata-kata semar dijadiin hal yang konotasinya itu tuh buruk? Semar itu yang dimakan kan Trasatrio, Mbak. Sementara anak semar itu yang dimakan kan bangsa serangga. Serangga dari terah mana? Jurbikso. Nah, iya. Yang dimangsa kan itu kan oleh kantong semar, karena kan semar yang akan berasal Durbekso gitu loh, Mbak. Oke. Tapi yang nyiptain kantong semar? Nggak tahu yang memberikan nama kantong semar itu siapa nggak tahu, tapi yang jelas tidak mungkin kantong semar makan orang. Iya, dong. Ya, emang dia makan serangga sih, Mas, emang. Dengan getahnya itu. Iya. Ya. Mungkin itu kode nggak sih, Mas? Selain celengan. Mungkin itu menginspirasi celengan loh, Mas. Semoga, Mbak. Tapi saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut ya dari baik. Oke. Slide ke 68, maka di hutan-hutan Atlantis tidak akan ditemukan tanaman yang beracun. Sehingga tidak akan ada bahan yang bisa dipakai untuk bunuh orang gitu. Untuk racun orang itu nggak ada gitu. Karena memang di sana tidak ada. Lanjut, Mbak. Slide ke 69, maka tanaman yang merupakan tanaman kegemaran para Drubrixo juga tidak akan ada di Atlantis. Dari baunya ya, kalau gambar diperiksa sama dengan manusia kan lain. Kalau orang kan senang sesuatu yang baunya tuh wangi gitu, seperti mawar, melati, kayak yang lain-lain. Kalau diperiksa kan ya bau ya tidak sedap lah kan kalau kita
mencium tuh pasti kabur lah daripada mendekat atau mungkin disingkirkan bau itu gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-70, areal hutan ada di seputaran garis batas Atlantis, juga ada di dekat taman-taman kota. Nah, itu nggak perlu dijelasin ya. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-71, taman kota sebagai bagian dari keindahan Atlantis juga dijadikan tempat untuk rileks bagi masyarakat yang sedang stres. Ini hanya hanya intro dari ARC tentang Lebah Cawen itu seperti apa gitu. Karena yang kita ketahui berdasarkan dongeng ARC begitu gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-72, di beberapa taman kota juga berkeliaran hewan yang dianggap mitologi oleh peradaban Kolopendu. Seperti kuda terbang dan Pegasus dan sebagainya. Mereka punya nama sendiri ya, bukan pakai nama Pegasus gitu. Lanjut, Pak. Sejauh mana Mas hewan-hewan yang akan dia bukan dilepas ya, maksudnya yang kayak seolah-olah dianggap imajinasi ada gitu. Banyak banget sih. Seperti naga terbang dan sebagainya gitu kan. Itu termasuk hewan yang ini toh, yang adanya di alam mitos. Kalau burung ponik itu masuk nggak Mas? Masuk. Itu grupnya sini, Iya. grupnya Simba. Pokoknya yang dianggap nggak ada itu ada di sana, tapi yang tidak berbahaya. Kalau seperti naga terbang itu mungkin orang berpikir berbahaya, enggak, karena dia nggak mangsa manusia, itu sebenarnya mangsa itu tanaman. Oh dia makannya tanaman. Tanaman seharusnya. Ya, Memang bisa mengeluarkan api. lucu banget. Bisa mengeluarkan api. Tugas dia kan nanti justru malah untuk menghabisi jamur tipo itu. Maksudku bukannya dia kayak bison suka gitu makan. berarti bentuknya, Mas. Gimana, Aryo? Dia kayak besar, gede doang gitu loh, Mas. Gede tapi terus makannya rumput gitu, Mas. Ya kan lucu kan? Loh, tapi masalahnya ini konteksnya naga mana nih? Naga yang dia panjang atau naga yang dia bantet? Naga yang punya sayap, jelas. Nah kan, ya Bukan panjang-panjang banget, tapi yang berarti naganya sayap. yang digambarin yang di Eropa itu Mas? Iya, kayak gitu. Oh itu lucu Mas kalau itu. Nah, Iya. Irungnya kan kayak kerbau. Iya. yang mana sih, Mbak? Yang ini naga yang itu loh, yang di Barbie. Kalau kamu nggak tahu, nggak tahu Yang ya kamu kakinya nonton 4. Barbie dulu lah. Yang kakinya 4. Iya, iya. Heeh. Ya. Soalnya tuh aku pernah ini, Mas, pernah belajar type jenis-jenis naga itu. Yang kakinya 4, kakinya 2, nggak punya kaki, punya sayap gitu loh. Mungkin nggak sih Mas nanti di sana ada celeng terbang? Itu aku belum lihat, Mbak. Karena Siapa kalian kan pernah tahu. berbekso, Mbak. Iya. Nggak mungkin. Apa ya yang itu? Jadi yang lucu-lucu lah Mas ya kayak gitu ya. Iya. Jadi dia kan kelihatan gede gitu tapi dia santuy gitu ya. Iya. Keren banget. Oke. Lanjut ya Mas. Slide ke-73. Hewan mitologi yang ada sangat banyak dan salah satunya rusa yang bisa terbang. Ya, itu termasuk yang digunakan oleh Luar Sabdo untuk balik ke Nusantara nanti kan pakai itu kan. Sorry, kok gambarnya ada aku. Enggak, maksudnya aku ini Mas. Kebetulan di belakang ada gambarnya rusa tuh Mas. Enggak sih Mas? Ini nih, ini satu. Bisa ada 2 nih Mas. Oh iya. Kebetulan Ini aja. rusa bunga, ada bunganya. Slide ke-74, maka di Atlantis ada tempat khusus bagi Aji Kidang Kencono milik Sang Hyang Bataraan III. Itu kan tempat itu makanya ditiru oleh Panembahan Anyokrawati sehingga dia menyediakan kandang menjangan gitu kan. Tapi seharusnya yang namanya kandang kidang bukan kandang menjangan karena menjangan itu lebih mengarah ke buat jangan. Memasak. Lanjut, Mbak. Slide ke-75, tempat para Kidang Kencana itu dinamakan kandang menjangan. Yes, baru aja disebut. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-76, ada juga berbagai jenis kuda terbang, namun kuda terbang yang bercula adalah milik Sang Mahaprabu. Milik pimpinannya ya, karena dulu kan waktu dibikin itu belum ada rakyatnya sehingga dipikir nantinya Mahaprabu, tapi ternyata kan yang menguasai Maharatu. Lanjut, Mbak.
ke-77, keberadaan kuda terbang itu makin menambah fantastis keberadaan taman kota. Karena ada hewan yang berkeliaran dan lucu gitu. Apa namanya? Sangat langka. Ayo, Mbak. Slide ke-78, bahkan titihan Sang Hyang Batara Wisnu berupa Retna Peksi Jaladhara juga dititipkan oleh Sang Hyang Batara Wisnu di Atlantis. Jadi seperti Garuda Yaksa gitu. Tapi yang bentuknya Retna Peksi Jaladhara yang di Atlantik. Kalau Garuda Yaksanya enggak sih. Ayo, Mbak. Slide ke-79, tempat Garuda Yaksa sering turun dinamakan Taman Untara Segara, yang merupakan nama dari kayangan Sang Hyang Batara Wisnu. Dan dibangun mirip miniaturnya Untara Segara. Lanjut, Pak. Slide ke-80, angsa yang menjadi titihan Sang Hyang Batara Brahma juga ada di Atlantis. Dan itu ada tempatnya luas lagi, ada ngasih angsana gitu. Lanjut, Pak. Slide ke-81, angsa milik Sang Hyang Batara Brahma cukup besar sehingga bisa dinaiki manusia. Gede banget sih. Jadi kayak angsa-angsaan yang di kolam-kolam itu yang di Yang segede di itu. kayu, Ya, yang di kayu air. kayak sepeda itu ya, sepeda Sebesar air. itu kira-kira. Berarti bisa buat dua dong, Mas. 2 orang kan? Ya bisa. Itu nanti kalau kayak gitu pegangan apa ya, Mas? Dengan airnya. Gitu, Pak. Oke. Slide ke-82, namun tidak ada yang diizinkan angsa tersebut karena itu milik dari Sang Hyang Batara Brahma. Nggak akan ada yang kuat soalnya juga. Daripada berusaha mendekat malah pingsan atau malah didongkol sama si angsanya, mending jangan. Katanya tadi hewannya nggak Iya, nggak galak. berbahaya. Tapi kalau dia dipaksa mungkin tapi ya cuman hanya sebatas bikin takut sih biasanya. Tapi kalau nggak dideketin, masa dia nggak diem aja, Mas? Enggak, kabur kalau enggak. Oh. Kayak mau menyerang gitu aja kan udah pasti orang kabur duluan juga. Slide ke-83, tempat angsa itu dinamakan Taman Dersila Geni, seperti nama kayangan Sang Hyang Batara Brahma. Dan bentuknya miniatur Bersilogeni beneran gitu. Jadi bukan hanya nama, tapi ada bentuk miniaturnya di sana. Iya, Mbak. Slide ke-84, sedangkan kolam tempat si angsa sering berenang dinamakan Ciangsana. Maka, karena di tempat kita itu dulu pernah ada kedesaan Bromo, yaitu Panembahan Senopati, maka nama ini harusnya nggak jauh dari keratonnya Panembahan Senopati yang ada di negara kita ya. Lanjut, Pak. Slide ke-85, Ciangsana dari kata air, tempatnya angsa, karena na dari kata sasana yang berarti tempat. Itu sudah cukup jelas ya. Si air, angsa yang berada di air, nah sasana tempat khusus untuk angsa. Air tempat khusus untuk angsa. Ya, berarti pasti berupa danau kan itu. Ayo, Mbak. Slide ke-86, dan tingkah laku dari si angsanya Sang Hyang Batara Brahma ini yang paling banyak penggemarnya. Karena gerakannya lucu dan gede, tapi ya kalau dua angsanya itu lagi saling mendekat kan kayak ada tanda love gitu toh, Mbak. Lanjut. Pertanyaanku, Mas, apakah dia juga punya anak-anak, Mas? Angsanya itu. Ada. Terus apakah anakannya itu juga akan sekeren? Iya. Terus angsa yang tunggangannya Batara Brahma tadi itu, apakah dia akan juga suatu saat ganti regenerasi terus dia balik ke kayangan itu? Nah itu aku nggak tahu, tapi yang jelas memang dia sering dipanggil untuk kembali ke kayangannya Bathara Brahma. Karena kalau Bathara Brahma menggunakan, dia harus menggunakan itu kan. Oke. Slide ke-87, maka kolam Ciangsana dibuat sebagus mungkin oleh Bambang Probowusumo. Karena selain tempatnya indah dan menarik, juga harus ada unsur romantis di situ. Lanjut, Pak. Slide ke-88, penunjukan Tumenggung juga sudah dilakukan oleh Bambang Probowusumo, dan Tumenggung salah satunya Dewi Wurian yang merupakan cucu dari Sang Hyang Hanantaboga.
Dewi Wurian itu dewanya ular kalau di Jawa. Dan itu ditunjuk karena supaya daerah sana tidak ada hewan yang berbahaya berupa ular. Lanjut, Mbak. Slide ke-89, Dewi Wurian di Atlantis dikenal sebagai Nyai Blorong. Nah, sudah dijelaskan di ini. Lanjut, Mbak. Slide ke-90, dinamakan Nyai Blorong karena beliau bertugas menjaga olor. Alor itu sejenis naga yang digunakan untuk menghubungkan dengan pantai Jawa. Jadi kalau ada yang dipanggil dari pantai Jawa, nanti olornya akan menggelar dulu, kemudian nanti akan membawa ke sana. Lanjut, Mbak. Kedua, 90, Mas. Ya. Oh, 90 ya. Karena ada 90, aku disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun Betapa Angin atau tim yang tadi. Karena dia melakukan ritual tidak sesuai artinya, yaitu ritual siraman. Ayo. Ini ada disclaimer Mas dari Surabaya. Ini semua cuma dongeng. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo percaya. Yes, alright. Salamnya. Mas. Ya. Enggak Mas, kayaknya pertanyaanku sudah aku habisi tadi di 60. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti gini loh, Aryo. Ini kan kita sudah berkali-kali mengingatkan ya bahwa Minggis itu atau negara yang menjadi rajanya Jarum. Jarum itu dalam bahasa Jawa dom ya. Raja atau King Jarum gitu. Itu segera kalau tidak segera mengikuti aturan perjanjian yang dulu pernah dilakukan. Khawatirnya kan selak Semar itu nesu, dan kalau Lurah Semar itu marah kan biasanya yang paling dahsyat adalah ketika beliau membar kunjung itu, Aryo. Sebelum beliau membar kunjungnya di negara itu, sebaiknya loh segera perjanjian itu dilakukan gitu. Kalau kita kan tidak berhak untuk ini ya, memaksa, karena memang itu perjanjiannya bukan dengan kita tuh, Aryo. Tapi paling tidak kita hanya bisa mengingatkan karena kebetulan kita diminta untuk memberitakan itu gitu. Saat jerungi Semar membar kunjungnya kono loh, saat jerungi itu semua terjadi gitu aja. Dan jangan dianggap ringan ya kalau Semar membar kunjungnya gitu. Karena itu dari Semar itu ada sang yang dari Kanastren soalnya. Itu Arya. Berarti ada pertanyaan. Aku sih masih penasaran sama kabarnya Celengan, Mas. Ya. Yang jelas kita lihat aja deh apakah nanti celengan akan digunakan apa tidak gitu. Tapi kalau celengan tidak digunakan itu tidak mungkin ada yang sampai menyerahkan diri. Karena daerah itu tidak mungkin dimasukin air gitu kan. Dimasukin air itu pasti akan ke bawah karena itu daerah pasir. Gitu. Jadi pasti yang membuat menyerah itu pasti celengan. Tapi Mas, enggak, ini konteksnya lain, sorry Mas. Aku ini menyandar pernah nanya ke aku soalnya. Apakah kita juga perlu ikut nyelengin diri sendiri, Mas? Dalam artian dia akan celeng, Mas. Celengan di sini yang berhubungan dengan Joko ya tak ceritakan, Aryo. Kalau nyelengin diri sendiri itu terserah aja. Tapi memang pada dasarnya kan kita kalau punya celengan kan hidupnya makmur, Aryo. Tapi Mas, konteks nyelengin diri sendiri itu kadang bisa jembul, Mas. Nyelengin diri sendiri berarti membawa diri ke celengan. Ini nggak sih? Nyelengin diri sendiri.
Tapi pada dasarnya Oke. kan ya, kalau kita punya celengan tuh makmur gitu kan Aryo. Kalau kita nggak punya celengan nggak makmur gitu kan. Hmm. Berarti yang tepat Hmm. mungkin kata-katanya punya celengan gitu ya Mas Dimas. Kalau punya celengan tuh makmur. Tapi kalau nyelengin diri sendiri itu jangan-jangan dirinya jadi celeng. Bisa. Ya janganlah kalau mau jadi celeng. Oke, Mas. Itu Aryo jelas ya. Jadi pokoknya negara linggis yang begitu, yang jadi apa tadi Mas? Rajanya jarum. Gajahnya jarum. Bukan jarum rokok loh ya. Tapi mungkin lebih tepatnya persatuan Raja Jarum, Mas. Karena kan Oh, iya. ada depannya Iya. ada persatuan. Karena kan Satu raja jarum. Itu lebih tepat itu. beberapa negara. Beberapa raja. Karena itu yang janji pertama itu sih. Nanti yang kedua ada lagi kan perjanjian itu pertama 5 negara. Setelah itu nanti banyak negara sih habis itu. Tapi paling tidak itu jangan dianu dulu. Mereka harus mengerahkan itu segera. Dan kalau tidak mereka sebenarnya juga rugi sendiri loh karena armada dagang mereka jadi terganggu kan. Liga begitu. Jadi tinggal duluan mana antara mereka akhirnya sadar karena mereka rugi karena jalur pelayarannya terganggu dengan mereka keburu kena ngamuknya Kilurah Semar yang kemudian membar kunjungnya di negara itu gitu. Tapi Mas, ada hubungannya nggak sih Mas? 5 negara, maksudnya kan yang sejauh ini yang selalu kita umbar ini adalah salah satunya itu tadi Mas. Kalau konon katanya itu Mas di beberapa negara di sekitar itu katanya ini Mas, apa mereka itu jumlah warga apa istilahnya warga negara yang asli situ tuh udah mulai kalah sama imigran gitu Mas. Bisa jadi, tapi kan tetap aja perjanjian itu dipegang tuh Aryo, karena ada perdana menterinya, ada rajanya dan sebagainya. Walaupun rajanya tidak punya kekuasaan sebesar perdana menteri, tapi paling tidak tuh mengingatkan harus gitu daripada masalah berkembang lebih besar. Karena ratunya wis sudah habis gara-gara mau dari janji itu. Mendadak tuh itu makanya. Dan kelihatannya kayak pangeran-pangerannya juga nggak ada yang mau Gak ada yang menepati mau janji ingat. Mas. Iya, kayaknya ada semoyo karena dari sekian banyak yang diminta itu mereka baru mengerahkan 1 destroyer sama 1 drone, itu kurang sekali ya. Harusnya 16 fregat, 8 destroyer dan seterusnya. 1 kapal induk, 20 pesawat tempur, 18 pesawat pembom, itu kemana semua coba? Itu belum lengkap loh ya, dengan yang ngomongkan loh Aryo. Oh. Kalau 1 destroyer sama 1 drone itu jelas jauh dari perjanjian kan. Wow. Dan serangannya juga harus dilakukan dengan masif. Kalau perlu pakai trident yang digunakan di kapal selam. Dan mereka nggak berani memulai dengan itu gitu loh. Padahal itu janjinya begitu. Ada batasan waktunya nggak sih Mas? Nah itu terserah Mbak ya. Karena yang mau berkunjungnya kan beliau, bukan aku Mbak. Ya. Dan tapi janjinya itu mengeluarkan trident loh Aryo. Trident. Dan mereka tuh waktu itu nggak tahu namanya trident itu apa gitu. Gitu kan. Kalau sekarang mereka harusnya ngerti maksud trident apa tahu. Dalam waktu yang dalam waktu dekat ini harusnya ya. Dimulai dari waktu sesingkat-singkatnya ya Mas. Daerah yang harus diamankan itu lah ya bentuk diaman kayak gitu kan. Mereka bahkan tidak mau mengerahkan trident hari ini. Kenapa Mas? Bahkan sampai dengan hari ini mereka tidak mendekatkan trident di wilayah itu gitu loh. Tapi janjinya begitu dulu, dan waktu janji mereka belum tahu trident itu apa, fregat itu apa, destroyer itu apa, mereka belum tahu. Dan yang ngasih nama itu siapa Mas? Dulu waktu janjian itu. Ya itu dari ini ya, tak sebut namanya kayak anu banget sih. Itu mereka punya
masalah perjanjian itu. Dan waktu itu mereka nggak tahu itu nama apa aja, itu mereka nggak ngerti karena mereka makanya setuju karena mereka nggak tahu. Tapi sekarang mereka tahu karena nama-nama itu kan munculnya mereka sendiri ngasih nama akhirnya. Dan mereka sebenarnya bangga ya, Mas. Ini Bangga ini Kepemilikan. berarti namanya sorry Mbak, gimana Mbak? Enggak, kamu gimana mau bertanya apa? Oh, enggak berarti ini namanya kebetulan terencana ya Mas? Iya, kebetulan yang terencana. Ya kita lihat aja nanti ke depan gimana. Yang jelas sabar Kilura Semar sampai seberapa lama gitu untuk menunggu, karena mereka juga punya hak untuk konfirmasi tuh Aryo, bahwa mereka itu mendengarkan yang disuruh beneran atau bukan gitu kan. Jadi seperti kasusnya kalau aku punya utang ke Aryo, kalau misalnya lagi Mbak Vicky kan juga aku harus konfirmasi dulu Mbak Vicky itu suruhannya Aryo kok enggak kan. Ada masa itu tak pasti Aryo. Masa belum yakin. Masa belum yakin juga ada atau mereka. Jangan-jangan diikuti ternyata bukan ini yang harusnya diikuti gitu kan. Jadi statusnya kan kita ini kayak debt collector gitu kan. Debt collector itu datang kan belum tentu oh jangan-jangan dia debt collector beneran atau cuman debt collector palsu gitu kan. Tapi janji itu ada itu. Harus gitu. Semangat, pokoknya tetap semangat yang di sana Mas. Ya. Kalau aku sih nggak dilaksanakan nggak peduli karena apa? Aku juga pengen ngerti kalau Semarang dan Bojong itu nanti seperti apa negaranya gitu kan Aryo. Oke, karena kalau di wayang kan ke sana itu kayak efeknya tuh sangat besar gitu Mas. Iya. Ini kan baru bayangan gitu. Maksudnya kan di cerita wayang gitu. Kalau cerita asli itu ya masalah juga sih. Kan malahan untuk melihatkan cerita itu seperti apa gitu. Kalau sana melanggar janji, tapi kalau sana tidak melanggar janji ya jadi malah cerita itu jadi nggak ada toh. Ya udah kita suruh melanggar janji ya gimana? Nggak boleh ya? Iya itu. Yang penting itu urusan kita ya. Urusan kita kan hanya ngomong dan sana terserah sana mau ngelakoni pora tutup bukan urusan kita gitu kan. Yang penting tugas kita kan cuma cengengesan tiap Rabu tuh Aryo. Iya. Ya, cengengesan. Ya kita lanjut aja. Mau gimana? Lanjut dulu. Lanjut aja. Oke, slide ke 91. Sebentar Mas. Olor Ya, adalah ada yang ngomong setuju Mas Aryo, tapi aku tuh nggak ngomong apa-apa gitu kayaknya. Kayaknya aku nggak ngomong apa-apa gitu loh. Ya udahlah, oke. Ya udah Mbak, lanjut Mbak. Slide ke 91, Olor adalah naga yang menjaga tanaman merambat mojo yang berada di Atlantis. Itu yang di Atlantis ya. Tapi ya, kalau yang ada di Bali kemarin untungnya pas nggak jagain, jadi ini kita nggak ngeri. Kalau ketemu ngeri juga sih. Lanjut. Slide ke 92, selain itu, olor yang digunakan oleh penguasa Atlantis untuk mendatangkan orang dari peradaban Kolobendu yang dikehendaki penguasa Atlantis. Ya tadi ya saya ceritakan bahwa untuk menjemput orang yang khusus jadi kendali. Lanjut Mbak. Slide ke 93, namun olor juga kadang lepas di taman kota, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Paling cuma buker kan, nggak berbahaya nih. Tidak memangsa orang soal. Lanjut Mbak. Slide ke 94, sebagai nama hewan yang lain, maka olor juga bisa terbang. Bagaimana? Sorry, aku tadi ngomongnya sebagai nama, sebagaimana hewan yang lain. Lanjut aja Mbak. Slide ke 95, olor merupakan anak dari naga tapak angin yang oleh tim Pamalayu nantinya disirep dan disembunyikan di bawah Kadipaten Blambangan. Karena ketika Kadipaten Blambangan nanti membahayakan atau bodoh, berarti cukup dengan membangunkan atau tapak angin supaya mereka berantakan sendiri. Tapi kan tetap tidak bisa dikatakan salah, karena tapak angin kan nggak selamanya harus tidur. Boleh dong kadang-kadang bangun. Molet boleh? Boleh. Molet ya. Tapi kan moletnya karena memang Blambangannya gaya perkara gitu, masalahnya itu. Berarti sekedar molet aja
ya medeni kan. Ngeluk boyok aja Iya. medeni ya Mas. Apalagi dia bangun. Oke. Slide ke-96, olor bisa digunakan untuk membangunkan naga tapak angin. Maka harus selalu dijaga oleh Dewi Wurian agar tidak disalahgunakan. Karena kalau Allah disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab bisa membahayakan segala-galanya. Makanya Dewi Wurian yang harus menjaga itu. Slide ke-97, selain itu Sang Hyang Dewa Megamendung juga dijadikan tumenggung di Atlantis. Karena dia yang ditugaskan untuk menutup Grojogan Sewu, sehingga dia juga bisa diperbantukan untuk menutupi wilayah sana. Lanjut, Mbak. Berarti di Atlantis itu komplit ya Mas? Komplit. Ininya keseluruhan apa aja yang dipersiapkan untuk kedepannya gitu loh. Iya. Apakah itu hanya ada di Atlantis atau di dua kerajaan yang lain juga Mas? Paling lengkap di Atlantis. Oh, makanya ini Ya, besok gambarannya bisa dilihat di kelas ketonggo, Mbak. Penggambarannya seperti apa itu. hari besok. Oke, slide ke-98. Sang Hyang Dewa Megamendung nantinya sebagai Mahapati di bawah Sang Hyang Locaya dan akan membantu Sang Hyang Locaya untuk menjaga Grojogan Sewu. Di sini bedanya dengan cerita di luar, karena kalau kita nyebutnya Sang Hyang Locaya, kalau di luar nyebutnya Buto Locaya kan. Tapi kalau kita nyebutnya Sang Hyang Locaya, karena moga-moga beda lah. Sosok yang berbeda. Lanjut, Mbak. Slide ke-99, sementara dari kayangan Tujubuana, anak buah dari Sang Hyang Batara Mahara yang dipilih Sang Hyang Dewi Moyorukmi untuk juga menjadi tumenggung di Atlantis. Dia juga menjadi tumenggung yang menyembunyikan aliran Amertasari di tanah Jawa. Lanjut, Mbak. Apakah series yang dibikin ARC ini itu sangat lutut atau gimana sih Mas kemarin-kemarin? Nggak tahu, Mbak. Pembentukan aku tinggal nulis apa yang diminta sama Mbak itu. Karena aku yang ngebaca aja itu kayak flashback gitu loh maksudnya. Iya. Oke. Slide ke-100, Sang Hyang Dewi Moyorukmi sangat ahli dalam mengkemayan suatu wilayah sampai tidak bisa terlihat. Mengkemayan suatu wilayah, kalau satu pulau, satu benua juga bisa. Lanjut, Mbak. Slide ke-101, Sang Hyang Dewi Moyorukmi juga membantu Sang Hyang Locaya sebagai tumenggung untuk menutupi aliran Amertasari. Jadi pembagiannya untuk Grojogan Sewunya itu adalah Sang Hyang Megamendung, kemudian untuk alirannya Tumenggung Moyorukmi. Lanjut, Pak. Terus ujungnya kan ke laut. Kalau ke laut kan udah bercampur ya. Jadi sudah enggak ini. Tapi kan ada daerah tempat untuk menampungnya itu di daerah Bandungan itu tadinya kan digunakan untuk ini mengurangi supaya efek yang ada di lautan itu tidak terlalu seperti tidak jadi curi negara lain gitu, Mbak. kayak di filter gitu ya Mas? Ya, di filter. Makanya yang ada di utara Jakarta itu pasti intrusinya bukan lautan ke daratan, tapi intrusi air tawar ke lautan. Makanya akan sangat susah membuat garam di sekitar Jakarta. Itu di situ. Ya. Slide ke 102. Sang Hyang Dewi Moyorukmi juga sering disebut Nyai Ageng Cililitan yang senang membantu para among tani di sepanjang aliran Amertasari. Itu pernah diceritakan di episode yang keberapa gitu, aku lupa, tapi dilihat lagi di sana ya. Jadi lanjut aja, Mbak. Slide ke 103. Jadi Dewi Moyorukmi juga nantinya membantu Panembahan Banguntapan menutup peradaban Salakanagara saat datangnya zaman Kolobelu. Ya demi pengamanan wilayah, jadi supaya kerajaannya Panembahan Banguntapan juga tidak terkena gangguan. Lanjut, Pak. Slide ke 104. Dan janji akan datangnya dijanjikan dalam lakon Semar Bangun Kayangan akan ditandai dengan munculnya mawar merah di angkasa. Itu mulai pertanda ini ya,
munculnya Mahal Merah itu berarti pertanda Atlantis akan dimunculkan kembali. Dan begitu juga Malawapati dan ketika seperti itu. Ini Mbak. Slide ke-105. Sedaya sampun tumata srana Hamemayu Hayuning Bawana kados sabdanipun Sang Hyang Kawitan ingkang boten paring dawuh arsa gulung jagat raya, tapi tansah andhawuhi tumurunipun kamulyan ring Tribhuwana Jati kang gumebyar kadya endahipun Sang Gilang Kencana. Jadi pada dasarnya kalau menurut AFC Jagat Raya ini tidak akan pernah digulung karena sabdo dari Sang Hyang Kawitan itu Hamemayu Hayuning Bawana, bukan merusak Bawana, bukan gulung Bawana dan sebagainya. Itu dulu, Arya. Halo. Iya mas. Oh iya, lupa aku lupa nggak bisa kelihatan ya. Sudah selesai Arya. Oke. Kalau gitu kita langsung tutup aja mas. Ya. Oke. Bentar mas, nyari dulu. Oke. Kalau gitu, bentar mas. Bentar ya mas, ini aku ngeliat pertanyaan-pertanyaannya sebentar. Oke, kalau gitu kita tutup ya mas. Sekarang Mbak Vicky. Ya, terima kasih tentunya sebesar. Betul, karena ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Gak usah ngomong dong. Oke, kalau gitu terima kasih tentunya sebesar-besarnya. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Kitunggul Jati Jaya Morogo yang telah mau menyediakan data dan menjadi pamong bagi Atlantis Research Center. Sekian Atlantis Series pada malam hari ini. Jangan saksikan, dilupakan saja seri-seri berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Di hari Rabu pukul 9.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Aryo Dimas, ada Mas Agung Bimo, dan ada Mbak Vicky Ananda. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyatu. Salam menyatu. Dadah.